Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur di sana. Halo teman-teman semua, kita sekarang di Raja Ampat, Raja Ampat, tepatnya di Pasir Putih. Yes. Pasir apa? Ngambang. Pasir Kembung. Oh, Timbul. Pasir Timbul. Pasir Timbul ya. Di Nah, Raja Ampat. luar biasa banget ya sih Pak Rizal. Wow, luar biasa. Tadi kita habis melakukan perjalanan selama kurang lebih 2 jam ya. Hampir 2 jam ya. Naik speedboat dari Kota Sorong ke Kota sini. Sorong ke sini. Gimana Pak Rizal tanggapannya? Maksudnya kayak amaze-nya itu kayak gimana? Wow, ternyata Indonesia itu luar biasa kaya dan indah. Dan ternyata Papua itu memang benar ya, mutiara yang terpendam. Iya. Dan yang paling saya rasakan tidak hanya kekayaan alamnya, tetapi kekayaan jiwa dan kesopanan orang-orang Papua. Kemarin tuh kita 3 hari workshop, saya sudah ratusan kali workshop, tapi merasakan pengalaman batin yang luar biasa. Setuju sih Pak. Ramah banget, orangnya tampak sangat bersaudara, dan persaudaraannya tuh kayak muncul dari hati ya. Betul-betul. Bukan hanya di permukaan. Betul-betul. Kayak erat dan hangat gitu ya, Hangat Pak. ya. Kita biasanya kalau habis workshop gitu ya udah langsung bye-bye Selesai, gitu. bye-bye ya. Kemarin bener-bener Refleksinya semuanya luar pada biasa. pelukan gitu ya. Pelukan. Pada saat selesai memang prokes ya, tetapi kita sempat peluk-pelukan, Iya. foto bersama. Tetapi saya tidak melihat dari foto bersama dan pelukannya, tapi dari energi yang terpancar di dalam hati dan batin mereka tuh merasa dekat dengan kita. Hanya kita memberikan workshop, jadi memang mereka butuh sentuhan, atensi, perhatian dari kita sebagai sesama orang Indonesia. Betul-betul. Yang selama ini Mungkin mereka sedikit terpinggirkan, ya mungkin mereka sedikit terabaikan, padahal mereka punya kekayaan yang konon kabarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi mereka sendiri merasa tertinggal dari aspek pendidikan, dari aspek modernisasi, dari aspek budaya. Bukan dalam konteks tidak punya budaya, tetapi perilaku yang memungkinkan mereka untuk bisa berkembang dalam dunia yang lebih modern ini. Nah, mereka merasa infrastrukturnya tidak lebih baik daripada di Jawa. Seperti sekarang ini kita nggak punya sinyal nih. Iya, kita lagi nggak ada sinyal. Padahal ada di spot yang luar biasa, tapi nggak ada sinyal kan? Iya. Padahal ini kalau benar-benar diperhatikan gitu-gitu. Aduh, Indonesia ini akan jauh lebih kaya ya. Dan potensi pariwisatanya, potensi alamnya. Coba bayangkan kalau infrastrukturnya itu dipermudah, akses dipermudah, kemudian mungkin ada kayak ada bantuan ya, proteksi, pesawat lebih murah ke sini. Maka ini kan akan ada banyak wisatawan yang datang lebih banyak lagi dari berbagai negara dan bisa menikmati kekayaan alam yang luar biasa. Dan ini kan akan bisa menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat Papua ini. Saya pikir perlu perhatian lebih ini kayak gini. Perlu banget sih Pak. Ya? Kayak tadi saya kan ngobrol-ngobrol juga sama Mas Aldo yang tour guide-nya kita ya. Kita tanya, kita kan melewati banyak pulau kecil-kecil ya Pak. Dan di situ saya nanya itu dihuni berapa orang? Sekitar 3 kampung gitu. Terus ada sekolahnya nggak gitu? Ada sampai biasa SD aja gitu. SMP SMA sudah SMA harus ke kota dan biaya ke kota itu 3-4 juta loh. Jadi kayak nggak kalau misalnya ngomongin soal akses ingin meningkatkan angka partisipasi sekolah ya di peta jalan kan ngomong gitu. Itu juga harus diperhatikan gimana caranya untuk meningkatkan angka partisipasi di wilayah yang seperti itu. Dengan mempermudah akses jalan itu, dengan mempermudah biayanya lebih murah, sebenarnya yang paling penting agar tidak terjadi mobilitas ke kota, agar membangun desanya itu mestinya dibangun sekolah di sana itu. Tapi tadi saya ngobrol juga Pak sama Bu Novi juga di jalan.
Sebenarnya kalau daerah kayak gini tuh mereka nggak butuh sekolah nih, Bu Novi bilang. Oh iya. Nggak butuh sekolah, tapi tuh yang mereka butuhkan tuh Guru-guru. guru sebenarnya. Iya. Guru yang bisa membangun sekolah as a community. Yes. Jadi sekolahnya bukan seperti sekolah yang tersekat dengan kondisi di sekitarnya, persoalan di sekitarnya, tapi sekolah yang justru berbaur dengan masyarakat di sana. Jadi pembauran dengan masyarakat itu kemudian kembali ke sekolah yang sekolahnya bisa di mana saja, tetapi bisa dimaknai, direfleksikan, sehingga nanti ada proses-proses berpikir yang baru, mungkin ditambah dengan pengetahuan baru, dengan referensi baru, sehingga anak-anak Papua itu bisa punya perspektif yang lain. Agar bisa meningkatkan persoalan-persoalan itu diselesaikan, meningkatkan yang sudah ada agar bisa memberikan nilai tambah baru. Betul. Dengan pengetahuan baru itu. Betul. Jadi guru, saya setuju tuh. Guru lebih utama, sekolah bisa dari mana saja. Yes. Dan dipermudahlah sertifikasi, akreditasi itu dipermudah. Jangan menyamaratakan, menyeragamkan perlakuan administrasi persekolahan itu di Papua dengan di daerah lain, khususnya di Jakarta, di Jawa yang jauh lebih modern infrastrukturnya. Itu tidak adil, karena kalau seperti itu masyarakat Papua harus mengikuti cara-cara dan pola-pola perilaku orang Jawa, di mana adat istiadat dan budayanya berbeda jauh. Akhirnya mereka tidak mampu mengikuti, dan akhirnya mereka dijudge-nya nggak mau berkembang, bodoh lah, dan padahal itu tidak adil menurut saya, tidak fair. That's a cultural problem, I think. It's cultural problem, dan Indonesia punya ratusan hingga ribuan culture yang berbeda-beda. Jadi tidak selayaknya kita menyeragamkan dunia pendidikan ini dengan cara-cara Jakarta. Aduh, ini sudah agak nyentil lagi. Iya. Mending kita ini terakhir deh Pak. Kemarin juga saya ngobrol juga sama Bu Rita, dia kepala sekolah dari SMK 1 Ilaga. Itu SMK tertinggi di katanya dekat Gunung Kartens. Yes. Paling tinggi di Indonesia, yang ada saljunya ya. Iya, betul. Dan saya juga udah dikirimin tuh foto-fotonya juga sama Bu Rita. Dia kan, saya nanya, "Terus Bu, kalau misalnya susah ngikutin kurikulum, Ibu cara ngajarnya selama ini gimana?" Gitu. Terus dia bilang gimana? Kalau saya nggak terlalu ngajar itu gitu. Akhirnya saya hanya bisa menyemangati mereka gitu, menyemangati dan tetap menjaga semangat mereka gitu. Dan saya menilai bahwa sebenarnya tuh orang guru-guru Papua, karena keterbatasannya mereka tuh justru mereka mereka udah ber-GSM gitu. Sudah bergerakan sekolah menyenangkan, punya keberanian memang, punya keberanian untuk lebih memperhatikan kebutuhan siswanya. Memperhatikan kondisi siswanya, keluarganya yang memang orang tuanya membutuhkan keberadaan anaknya untuk membantu di keluarga, membantu ekonomi keluarga. Dan kalau ini kemudian dipaksa dianggap sebagai anak yang nakal, yang nggak peduli terhadap sekolah, yang nggak bisa. Karena persoalan perutnya, persoalan ekonomi basicnya, ekonomi dasarnya aja sudah kurang. Dan ketika akses infrastruktur untuk bisa meningkatkan roda perekonomian mereka, tingkat perekonomian mereka, jenis pekerjaan yang jauh lebih baik, nggak ada, gimana? Jadi saya pikir sekolah sudah saatnya untuk bisa dikembalikan lagi kepada fitrahnya, kepada kodratnya, sehingga kondisi anak-anak Papua ini bisa menemukan versi terbaiknya dengan cara-cara mereka. Itu yang paling utama menurut saya, dan mudah-mudahan pelatihan Gerakan Sekolah Menyenangkan kerjasama dengan Dijen Vokasi Kementerian ini bisa memberikan perspektif baru. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Halo teman-teman, ini kita ada di spot selanjutnya, masih di Raja Ampat. Ada di mana nih Pak kita? Top view of Pianimo. Tadi kita jalan sekitar 300 anak tangga ya. Iya, dari bawah lumayan. Untuk usia di atas dan di bawah 30. Iya betul. Aduh, tadi sempat putus ya, maksudnya videonya keputus, jadi karena kepanasan dan semoga ini, jadi kita nggak usah lama-lama ya Pak yang kali ini. Aduh, oke. Tadi gimana Pak pendapat Bapak?
speechless karena bagus banget. Saya pernah di Thailand, ternyata ini jauh lebih indah daripada di Thailand. Sangat perawan. Wah, kalau sangat hijau. Yang saya pikir memang kekayaan alamnya luar biasa sekali di Papua ini. Dan saya dengar katanya Pak Jokowi sempat malam tahun baru di sini. Ya? Tahun barunya di sini atau malam tahun baru? Tahun baru tahun berapa tuh, Pak? Saya lupa. Aku juga nggak tahu. Jadi kita ngikut-ngikut aja. Iya. Ternyata emang bagus sekali Ternyata view di emang sini. bagus sekali ya view di sini. Saya membayangkan kalau kita bisa mengolah pariwisata di sini ini, aduh luar biasa ya. Ada ini kalau kita bisa lihatkan dengan drone mungkin jauh lebih indah. Iya. Kelihatan di sini sangat hijau, Sangat hijau. banyak pulau-pulau di sekitarnya. Iya, Dan betul-betul. pandangannya ini kayaknya susah ditemukan Susah di tempat dan ditemukan di daerah tempat lain ya. Jadi kita 3 jam dari pelabuhan Kota Sorong tadi worth it sekali Worth ya. it lah. Worth it. Terus tadi juga kita gelombangnya Gelombangnya cukup keras naik speedboat. Seru Jadi tapi. kayak main di mana ya? Di Jakarta, di mana main itu loh. Kora-kora Oh gitu. iya, kalau saya sih merasa kayak berkuda. Tadi juga kita ketemu banyak adik-adik kecil ya tadi. Adik kecil di Papua. Iya, dan mereka sangat juga ramah banget ya Pak sangat ya. ramah. Datang-datang tuh senyum ke kita iya. gitu ya. Lucu banget mereka tuh. Kalau perilaku mereka itu dipertahankan, tetapi mereka punya perspektif global, punya pandangan-pandangan tentang kecenderungan tren-tren yang akan terjadi, lalu kemudian diisi dengan penguasaan pengetahuan yang tepat. Kok saya merasa itu Indonesia banget ya. Iya, betul. Jadi betul. tidak bersikap kebule-bulean, Betul, sikapnya tetap seperti orang Asia, Betul, Asia yang sangat khusus, ramah gitu, sesuai dengan nuraninya, apa adanya dan sangat terbuka, tetapi punya nilai-nilai yang kuat ini, tetapi juga diiringi dengan pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Itu saya pikir Indonesia tidak akan kalah dengan negara lain. Betul. Ibarat laut tuh mereka tuh belum terkontaminasi kan. Belum Pak, terkontaminasi saya pikir. Tetapi ya ini adalah PR besar kita. Kayaknya memajukan kualitas sumber daya manusia mereka. Dan saya pikir harus dimulai dari sekolah-sekolah. Dan saya dengar akses memang agak susah di sini. Bayangkan aja 3 jam dari pelabuhan Kota Sorong itu naik speedboat. Kalau nggak naik speedboat kan lebih lama lagi. Saya dengar kalau bersampan itu 2 hari misalnya. Dan saya tadi dengar dari beberapa anak-anak kalau mau sekolah itu dia harus jalan jauh, itu pun hanya sampai SD, sedangkan SMP SMA dia harus pergi ke Kota Sorong. Jadi saya pikir akses pendidikan ini harus diperbanyak di Papua ini. Agar mereka bisa sadar tentang potensinya, sadar tentang dirinya, sadar tentang kekuatannya, dan kemudian mereka beramai-ramai jangan pergi ke kota untuk kerja di pabrik-pabrik industri, tetapi justru membangun pariwisata, menggali potensi yang ada di desanya sendiri. Oke deh Pak, karena ini udah sangat panas dan kayaknya drone kita udah mulai ini, jadi kita akhiri dulu ya. Kita habis ini mau snorkeling nggak sih kalau nggak salah, atau masih satu tempat lagi? Ada satu tempat lagi ya. Kita lihat. Oke deh. Pokoknya kita selalu keep update dengan rekan-rekan semua. Bye bye. Bye dari Raja Ampat Papua. Tia Inemo. Biar nanti langit terbelah.